Nanggro Aceh Darussalam. Nama ini sangat indah di telinga rakyat Aceh. Dulu Nanggro ini dikenal dengan julukan Serambi Mekah. Sebab dahulu kala bangsa Aceh Mutuah ini sangat kuat dengan syariat Islamnya. Wilayah Nusantara lainnya masuk Islam melalui Aceh. Sejarah mencatat Nanggro Aceh pernah menjadi 5 besar dalam kekuatan percaturan politik dunia. Oleh karena itu, masyarakat Aceh sangat bangga dengan keacehannya. Mereka sangat mencintai tanah airnya. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air juga bagian dari iman. Puncak kejayaan bangsa Aceh adalah ketika zaman Iskandar Muda. Beliau termasuk orang alim dan sangat memahami bahasa Arab. Tidak hanya mencintai rakyatnya, bahkan rakyatnya juga mencintainya. Di zaman kegemilangan tersebut, pemimpin dan rakyat Aceh menerapkan Islam sebagai undang-undang pemerintahan. Para ulama terlibat aktif dalam penyusunan berbagai kanun yang mengatur tata kelola pemerintahan Aceh. Syariat Islam adalah jalan kehidupan bangsa Aceh pada zaman kegemilangan tersebut. Pada waktu itu hukum sangat berwibawa. Pemimpin ditaati, para ulama sangat dihargai, dan rakyatnya dimuliakan. Syariat Islam yang diterapkan oleh kerajaan Aceh saat itu membawa Aceh mendapatkan julukan Serambi Mekah. Tidak ada konflik antara rakyat dan pemerintah, dan tidak ada konflik antar kanun, karena semuanya harus berdasarkan syariat Islam. Raja dan rakyat wajib taat pada aturan Allah dan Rasul sebagai sumber hukum kehidupan. Di antara para ulama yang berperan saat itu adalah Tunku Syah Kuala dan Nuruddin Ar-Raniri. Sebab itulah Aceh maju. Maju karena berpegang teguh pada syariat Islam. Kedatangan penjajahan Belanda ke Aceh telah merusak sistem kerajaan yang Islami. Sistem yang mengharmoniskan antara rakyat dan pemerintah mulai terdegradasi. Politik adu domba antara ulama dan umara berjalan mulus. Penguasa lebih menjaga keharmonisannya dengan penjajah ketimbang menjalankan kebijakan yang disarankan para ulama. Sehingga para ulama tidak lagi berperan aktif dalam kebijakan saat itu. Dua barisan yang berseteru mulai tumbuh. Perang saudara mulai pecah antara barisan para ulama dan barisan para bangsawan yang dikenal dengan nama Perang Jumbo. Kerukunan rakyat Aceh yang menjadi sebuah kekuatan bangsa luluh berantakan. Dua kekuatan menjadi saling menghancurkan. Konsekuensinya adalah hilangnya kekuasaan yang Islami. Cahaya Islam redup dan rakyat kehilangan arah. Kehadiran kolonial penjajahan punya peran besar dalam menghilangkan peradaban Aceh yang gemilang. Hampir semua tatanan kehidupan menjadi porak-poranda. Pendidikan rakyat yang diusung oleh para ulama bergerak mundur karena banyaknya ulama yang terjun memimpin perang melawan penjajahan. Sistem pendidikan Aceh dan lainnya semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Membangun sistem pendidikan yang tidak integritik antara umum dan agama, memisahkan semua bidang kehidupan dari nilai-nilai ideologi Islam sebagai langkah untuk mengisolasi ulama dalam mewarnai semua kebijakan kekuasaan. Ulama terisolasi dari semua kebijakan sama dengan mengisolasi agama dari kehidupan. Seiring dengan itu, nilai akhlak dan moral akan ikut tenggelam tanpa bisa dihindari. Padahal kekuatan sebuah bangsa ada pada akhlaknya.
Kehancuran sebuah bangsa selalu diawali oleh kehancuran akhlak dan peradabannya. Umat Islam Aceh khususnya dan Indonesia umumnya yang dipimpin oleh para ulama angkat senjata berperang melawan penjajahan untuk mencapai sebuah kebebasan dan kemerdekaan yang sejati, di mana mereka bebas menerapkan pola hidup sesuai dengan prinsip dan ideologinya yang Islami. 17 Agustus 1945 merupakan era baru yang memberikan harapan baru, di mana umat Islam merasa sudah bebas mengatur dirinya sendiri sesuai dengan cita-cita para pahlawan dan para leluhurnya. Aceh ku sayang, Aceh ku malang. Perjalananmu penuh liku-liku, selalu terdampar pada kenyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Militansi dan patriotisme yang tinggi membuat musuh kesulitan dalam menundukkan rakyat Aceh, tetapi selalu merasa dirinya tertipu dan dikhianati. Aceh konflik lagi, peristiwa DITII berkobar lagi, Aceh membara lagi. Hak keistimewaan telah memadamkan kobaran api perlawanan. Kerukunan dan kedamaian bersemi lagi. Mayoritas rakyat Aceh sepakat masuk dalam bingkai NKRI. Statusnya sebagai sebuah negara berubah menjadi sebuah provinsi saja. Harapan baru merebak lagi. Aceh telah diistimewakan agamanya dan pendidikannya. Disangka panas sampai petang, rupanya hujan di tengah hari. Julukan sebuah keistimewaan hanya sebuah slogan kosong yang tidak jelas implementasinya. Ulama tetap termarginalkan, agama tetap terpisahkan dari semua sistem kehidupan. Aceh merasa dikhianati lagi, Aceh kecewa lagi, Aceh membara lagi. Predikat syariat Islam yang menjadi dambaan rakyat Aceh yang diberikan Jakarta tidak mampu mengembalikan kepercayaan rakyatnya yang sudah trauma dengan pengkhianatan masa lalu. 15 Agustus 2005, era baru yang memberikan harapan baru yang cemerlang untuk Aceh. Aceh telah dibebaskan untuk membangun sistem pemerintahan sendiri. Tanpa terasa, 8 tahun sudah waktu berjalan, tapi belum jelas arah pencapaiannya. Semua bidang kehidupan masih berada dalam keterpurukan. Data kemiskinan dan pengangguran yang tidak bergerak turun. Mutu pendidikan masih berada di urutan belakang. Lembaga pendidikan yang dikelola ulama masih diperhatikan setengah hati. Sistem kinerja pemerintahan berjalan lamban. Harapan masih tinggal harapan. Keterpurukan adalah sebuah kenyataan. Regulasi dan kanun yang lengkap dan memadai yang menghasilkan bentuk pemerintahan sendiri belum terwujud. Yang berwenang untuk itu selalu punya alasan atas kelambanan ini. Ketidakmampuan dianggap hati-hati, kelambanan dispersepsi teliti. Semenjak kemerdekaan sampai saat ini, Aceh belum mendapat terapi yang tepat dan benar untuk memperbaiki diri menuju pada kekuatan dan kejayaan serta mampu bersaing di era globalisasi. Semua kebijakan-kebijakan yang diterapkan belum berhasil memperbaiki situasi dan kondisi, terutama kebijakan di bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang terkesan hanya menjadi objek yang menguras uang negara untuk memproduk manusia-manusia yang menguras uang negara. Artinya, pendidikan yang diharapkan memproduk manusia-manusia produktif bagi kekuatan sebuah negara berubah menjadi pabrik yang memproduk manusia-manusia pencari kantor dan kota, sehingga semua potensi ekonomi menjadi terlantar dan tak termanfaatkan. Intelektualitas semu menjadi ukuran berhasil dan gagalnya peserta didik, sementara karakter dan moral terabaikan.
Kegagalan ini semua manifestasi dari tidak terintegrasinya nilai-nilai iman dan Islam yang merupakan kultur masyarakat Aceh. Sementara ulama dengan lembaga pendidikan yang dikelolanya termarginalkan. Lebih aneh lagi, kita terjebak di dalam pembenaran atas kebijakan-kebijakan yang tidak bijaksana ini. Sistem pendidikan yang keliru bagi sebuah bangsa akan menghancurkan masa depan bangsa itu sendiri. Memisahkan agama dari semua bidang kehidupan dengan menjauhkan arahan ulama dari setiap kebijakan telah terbukti tidak mampu menggiring masa depan Aceh ke arah yang lebih baik. Mempertahankan diri dalam kebijakan yang terbukti keliru adalah sebuah kebodohan. Memaksa umat Islam untuk memisahkan diri dari aturan agamanya sama dengan melanggar hak asasi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Kata orang bijak, bercontoh pada yang sudah bertuah, pada yang menang, berguru pada pengalaman. Dalam sebuah perjalanan bangsa Aceh sukses dan jaya yang berpredikat salah satu 5 negara superpower hanya di saat Aceh tegas dan berani menjadikan Islam sebagai sistem dan regulasi dalam tatanan politik, sosial dan budaya, serta menjadikan ulama menjadi penentu dalam semua arah kebijakannya. Aceh tidak pernah bangkit di saat agamanya hanya dijadikan urusan pribadi semata. Agama sukses, Aceh sukses. Agama gagal, Aceh gagal. Islamisasi dunia pendidikan dan menjadikan karakter dan moral sebagai pondasi utama dalam sistem pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Membiarkan lembaga pendidikan yang dikelola para ulama tanpa perhatian yang memadai adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita para pahlawan dan leluhur kita. Rakyat dan para ulama Aceh ingin suara ulama mendapat tempat dalam semua kebijakan pemerintahan Aceh. Janganlah disamakan satu suara ulama yang alim, taat dan berkarismatik sama dengan satu suara orang gila yang bebal. Tentu ini tidak adil dalam sebuah tatanan peradaban Islam Aceh. Aceh seharusnya memilih pemimpin bukan dengan cara lotre dan buntut, tapi melalui cara bermusyawarah dan mufakat. Masa kepemimpinannya pun bukan hanya 5 tahun, sehingga pemimpin Aceh terpilih tidak berpikir untuk korupsi dan khawatir tidak ada pekerjaan setelah 5 tahun kepemimpinannya. Dalam bidang kebudayaan, rakyat Aceh ingin budaya Aceh dilindungi dan dipagari dengan Islam, agar budaya impor yang merusak tidak ikut mewarnai cagar alam Islami bumi Serambi Mekah. Budaya sebuah bangsa berkaitan erat dengan perilaku bangsa tersebut. Maka jika budayanya dirusak, maka rusaklah bangsa tersebut. Budaya Aceh adalah pang ule buat ibadat, pang ule harkat megawa. Lemah hukum diatur le pangkat, lemah adat jahi raja. Lemah kanun tinggai bak kalam, lemah resam gadah budaya. Urang perintah yang atobut, urang tuhapet puputuh habah, urang kaya pintu betehah, urang jeroh lidah yang pegah habah, urang malim pelemah penguh, urang cebeh yang tuang bilah, urang careng tempat temanyam, urang ineng bak rumah tangga. Salah jok tak pulang, salah jalan tak kisah, tamu paki alang, tamu perang papa. Adat tam se rebung, hukum tam se purih. Adat barang kapat jet takung, hukum han barang pat jet takiyah. Adat bak po temeruhum, hukum bak siah kuala. Kanun bak putropang, resam bak laksamana. Adat bak po temeruhum, yakni masalah adat orang Aceh
hanya mengikuti orang yang telah almarhum. Hukum Bak Syah Kuala artinya hukum dan keadilan rakyat diselesaikan oleh para ulama. Sedangkan kanun Bak Putrofang adalah sistem pemerintahan kota diurus oleh kepala pemerintahan, sedangkan peraturan di kampung-kampung diurus oleh laksamana, sebagaimana hadis maja Resam Bak Laksamana. Aceh yang sedang kita bangun ini hendaknya menjadi Aceh yang utuh, kokoh dan kuat. Antara pemimpin dan rakyat punya visi dan misi yang sama, yaitu Islam. Jangan sampai tragedi Perang Cumbuk terulang kembali. Oleh karena itu, jangan lagi bangsa ini terkotak-kotak oleh berbagai kepentingan duniawi. Identitas bangsa Aceh harus dijaga dengan baik. Perbedaan alma mater, perbedaan daerah, jangan membuat bangsa Aceh terpecah belah. Di atas pundak kita ada semua permasalahan umat ini. Kita dituntut menjadi ilmuwan terbaik di abad ini. Mampukah kita mengembaninya, ataukah kita musnah bersama beban-beban kehidupan tersebut? Akhir-akhir ini, banyak pihak ingin membangun Aceh menjadi sebuah bangsa yang maju. Tidak hanya rakyat Indonesia, masyarakat internasional pun punya andil besar dalam membangun Aceh ke depan. Namun, atas dasar apa dan rencana siapa Aceh yang sedang kita bangun ini? Apakah berdasarkan rencana masyarakat Aceh sendiri atau berdasarkan rencana pihak lain? Akhir kata, mengapa ada yang fobia dengan Islam? Fobia pada syariat Islam. Janganlah kita menjadi bangsa yang penakut. Biarkan Aceh tercinta ini diurus oleh pahlawan yang berani membela Islam. Rakyat Aceh berharap pada ulama dan komunitasnya agar bangkit memperbaiki umatnya. Siapa lagi kalau bukan para ulama?